Oke, kembali lagi bersama saya Henry di channel Kifam, channel untuk belajar bercocok tanam dan beternak bagi pemula atau bisa disebut newbie farmer. Oke, untuk sore hari ini ya, masih tentang seputar porang. Yaitu tema kita hari ini adalah sharing saja ya. Jadi banyak kawan-kawan yang ingin terjun dalam dunia bertani, khususnya pada porang ya, seperti saya. Banyak yang beranggapan bahwasanya tanam porang bisa bikin kaya. Menurut saya sendiri itu kurang tepat, sahabat Kifam. Karena kenapa ya? Ya seperti yang kita lihat bahwasanya orang yang menge-share bahwasanya membagikan tanam porang itu agar bisa untuk kaya atau bisa memperkaya, itu sebenarnya adalah anggapan bagi mereka yang ingin menanam porang dalam skala besar. Nah, untuk menanam porang dalam skala besar, hektar, itu banyak modal, sahabat Kifam. Nah, untuk banyak modal itu ya mungkin ada sebagian yang beranggapan modalnya mungkin bisa pinjam atau bagaimana, tapi saya tidak menganjurkan untuk menanam porang dari modal pinjaman, tidak. Nah, karena mungkin ketika sahabat-sahabat petani pemula seperti saya ini tergiur tanam porang bisa bikin kaya atau lah gimana, jangan seperti itu mindsetnya. Yang saya anjurkan ya sahabat Kifam, tentunya mindsetnya kita rubah. Karena kenapa? Orang yang menanam porang yang mereka berkata bisa bikin kaya atau gimana, itu pada dasarnya atau pada hakikatnya memang mereka sudah kaya. Kaya dalam kutip mereka pemodal besar. Ya, contoh saja porang yang kita tanam itu 1 hektar. Dalam 1 hektar itu saja ya sahabat Kifam, itu kurang lebih kita membutuhkan 40.000 batang kalau nggak salah, ada yang pernah membagikan videonya. Itu kalau dari orang yang biasa atau orang yang pemula itu sangat berat. Makanya kenapa saya menganjurkan rubah dulu mindsetnya. Jangan beranggapan bahwasanya tanam porang bisa bikin kaya. Itu kita paku rata bagi mereka yang ingin menanam porang itu pasti mereka kaya, tidak. Jadi kita rubah menjadi mulailah tanam porang jika ingin kaya. Nah, mulai. Dari kata mulai itu kita bisa memahami bahasanya dalam memulai kita tidak perlu sampai beranggapan bahwasanya kita harus menanam dengan skala hektaran atau bahkan puluhan hektar. Jadi kita tanam aja semampunya. Contoh ini seperti saya ya. Saya ini tanam ketika pandemi, di mana perkuliahan saya itu mogok karena daring. Maka uang dari kuliah saya yang biasanya saya belikan untuk keperluan sehari-hari, anak kos ya, itu saya larikan ke porang ini. Dan ini semua tidak membutuhkan modal besar, hanya kurang lebih ya 1 jutaan lah, 1 juta. Nah, oleh karena itu kenapa saya bisa mengatakan mulailah tanam porang jika ingin kaya? Karena dari 1 bibit kata ini tadi kan kita menghasilkan banyak dari daunnya. Contoh ini ada 1, 2, 3. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan. Jadi dari sedikit dulu kita kembangkan, kita perluas, dikit-dikit menjadi bukit. Nah, dari situlah kita bisa paham bahwasanya memang benar, tanam porang bisa bikin kaya bagi tanda kutip mereka yang sudah kaya, maka dia akan memperkaya. Istilahnya memperkaya, maka pemodal besar mereka bisa untung semakin besar ya. Digaris bawahi pemodal besar. Nah, kalau pemodal besar walaupun kita kesampingkan saja ya, ada unsur yang dari utang atau yang lain, atau mungkin dari orang yang
sebenarnya tidak punya, mereka ingin bermodal besar dari uang-uang pinjaman, kita kesampingkan itu. Kita fokus bahasanya orang yang bermodal besar dari uang sendiri untuk menanam porang, pada hakikatnya mereka sudah ya lumayan, bukan lumayan ya, mungkin bisa dibilang emang sudah sukses dari kegiatan atau dari pekerjaan sebelumnya. Nah, ketika dia melihat potensi dari porang itu sendiri yang bisa menjanjikan dalam dunia pertanian, mereka berinvestasi dalam jumlah yang besar sehingga itu mendapat keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, sehingga dari itu kita bisa mengetahui sebenarnya tidak hanya di porang, semua pun apapun, jika kamu ingin bermodal besar pasti kamu akan semakin sukses. Nah, memang dari tahun 2019, 2018, 2019 itu porang sempat naik daun. Naik daun dalam artian harganya yang sangat melejit sampai 12 bahkan 15.000 per kilo. Sehingga banyak yang beranggapan tanam porang bisa bikin kaya raya. Tunggu dulu. Kalau kamu nanamnya 1 hektar itu pasti saya yakin kamu juga pasti bisa kaya raya. Tapi kalau kamu mulai dari kecil, kalau kamu mau yang instan langsung kaya, itu tidak bisa. Karena kenapa? Berproses. Tidak ada di dunia ini yang ujuk-ujuk ya. Pengen kaya ujuk-ujuk, tanam ini kaya ujuk-ujuk. Walaupun banyak yang melihat dulu yang waktu naik daun itu dia memodal kecil. Itu namanya adalah mereka ya bisa dibilang mereka pintar dalam memperkirakan kondisi kapan akan naik daun, itu tentunya dengan analisa pasar juga, karena kita pasar porang ini adalah kebutuhan ekspor ya. Ketika kita ingin belajar kira-kira berapa tahun ke depan, itu juga bisa menjawab. Banyak dari sahabat-sahabat Kifam yang bertanya, apakah kalau sekarang sudah banyak yang menanam porang, apakah nanti harganya menjadi turun atau gimana? Nah, itu juga harusnya kalian belajar dari analisa pasar sendiri. Jangan sampai anggapan bahasanya belum memulai tapi sahabat sudah ngomong banyak yang tanam, harganya murah. Jangan sampai ngomong seperti itu. Karena kenapa? Itu dapat membuat down atau turun semangat dari kawan-kawan kita yang ingin belajar membudidaya porang ya. Jadi intinya mulailah tanam porang jika ingin sukses. Itu pun berdasarkan opini atau perspektif analisa saya, karena porang ini mungkin 5-10 tahun ke depan dia tidak akan sampai anjlok harganya. Karena kenapa? Banyak pabrik, bahkan pabrik di Indonesia sendiri yang baru didirikan untuk mengolah porang ini menjadi tepung dan lain sebagainya. Untuk kosmetik sendiri saya belum mengetahui ya. Kelihatannya itu masih ada di luar negeri, sehingga kebutuhan porang ini masih banyak, sehingga saya bisa mengatakan, dan ini perkataan saya ini juga bukan berarti pasti, karena kita hanya bisa mengandalkan analisis yang kita pelajari, analisis dan perkiraan. Siapa yang menyangka 2 atau 3 tahun ke depan bakal naik 2 kali lipat? Bisa jadi juga ketika 3 atau 4 tahun ke depan harganya anjlok. Tapi kalau menurut saya anjloknya itu nggak nemen atau nggak terlalu drastis. Walaupun kalau kita dipikir dari modalnya sendiri, dari kita tanam, itu nggak mungkin kita sampai minus. Ya paling parah itu pok itu bahasa istilahnya itu adalah apa ya? Seimbang dari modal. Jadi kita rugi dalam biaya perawatan saja. Itu pun kalau kita malas ngerawat atau bisa dibilang hasil kurang maksimal. Biasanya untung, walaupun sedikit itu pasti untung. Pasti itu. Kalau menurut opini dan pemikiran saya. Karena itu tadi, satu pohon bisa menghasilkan katak 3, 4, 5, bahkan ada yang sampai 20. Ya, jadi itu istilahnya
bisa di paling kotor 10 lah. 10 kali lipat dari modal. Nah, jadi itu tadi. Yang pertama, jangan sampai beranggapan bahasanya tanam porang pasti 100% clear bisa buat kaya. Jangan. Tapi rubahlah mindset, mulailah tanam porang jika ingin sukses. Nah, itu adalah perspektif atau opini saya. Nah, bagi mereka yang pemodal besar, pasti mereka sudah tahu bahasanya ini adalah prospek jangka yang bisa membalikkan modalnya 2 kali atau 3 kali. Jika mereka tanam 1 hektar, estimasi atau modalnya sampai 800 juta, mungkin bisa balik atau feedback atau comebacknya itu adalah sampai 2M bahkan sampai 3M. Nah, dan itu sudah banyak data real atau banyak yang mendokumentasikan, itu sudah banyak orang yang mengalaminya. Tapi kita sebagai petani pemula tidak usah terlalu terobsesi. Kita mulai dari yang kecil saja. Kita mulai dari kecil, mulailah dari nol. Nikmati prosesnya, proses menanam porang, pelajari porang itu sendiri, pasarnya juga, sehingga kita semua dapat sukses bersama. Sukses selalu buat petani porang, pemula, dan yang sudah sukses semakin sukses dimanapun kalian berada. Saya Henry, mewakili channel K-Farm, pamit undur diri. Dan support terus channel K-Farm dengan cara apapun, karena dukungan bisa berupa apa saja. Billahi taufik wal hidayah wa ridho ainayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.